Salam strong permisa. Inilah berita dalam dunia astral bersama saya, Danang Ganteng. Berita pertama. Baru-baru ini telah keluar album pertama dari Bensin Band yang digawangi oleh Tiara dan Sri sebagai vokalis dan Gustaf di keyboard, di genting, dan di perkabelan. Band ini telah menelurkan sebuah single yang sangat luar biasa dan mendapatkan piala Oscar dan Grammy Award dari Karis Ran, dan juga mendapatkan hadiah dari Ibu RT karena memenangkan lomba balap karung. Mari kita saksikan bersama dan bernyanyi bersama dengan band tersebut. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Pianonya bagus kan? Pianonya loh ya, yang bagus. Kita masuk dalam berita yang kedua. Penyanyi Queen, band Queen, Freddie Mercury, pasti sangat bangga di alam kuburnya. Dikarenakan ketika mendengar lagu Bohemian Rhapsody diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh Makhluk Plus 62. Mari kita saksikan lagu tersebut.
kami beberapa orang telah mewawancarai penerjemah lagu Bohemian Rhapsody. Nah, sekarang betul ngomongnya. Bagaimana wawancaranya? Apakah perasaan dia senang ataukah sedih karena bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa? Kita tanya penerjemahnya. Monggo. Mas mau tanya mas? Ya, boleh. Ini kan saya salah satu penggemarnya mas itu loh, yang lagi keren itu lagunya Bohemian Rhapsody itu. Ya. Kok mas upload di YouTube itu kenapa mas? Itu biar orang-orang itu bisa belajar bahasa Inggris saja. Mas tuh bahasa Jawa, saya tenang lah mas ngomongnya. Oh iya, maksud saya itu biar orang-orang bisa mengenali lagu Queen. Tenang mas, nggak usah ngapusin. Aslinya aku ingin terkenal, Mas. Lagu pengen terkenal sebenarnya, ya toh. Iya. Ya wis, makasih pemirsa ya. Semua mas Jo. Ya. Oke, sudah ganteng. Berita yang ketiga. Seorang ibu rumah tangga terlihat emosional karena mendampingi anaknya belajar online. Dalam tayangan yang diunggah di beberapa aliran sosial media, terlihat bahwa ibu tersebut sangat geregetan. Aku geregetan ketika mendampingi anaknya belajar tentang Pancasila. Menggunakan mesin waktu, kami telah bertemu dengan anak yang dimarahi oleh mamanya tersebut. 20 tahun kemudian kami mewawancarai dia, bagaimana perasaannya ketika belajar online dan dimarahi oleh mamanya. Kita saksikan wawancaranya. Tarik mang. Pemirsa, setelah melalui mesin waktu, kita menemukan anak yang menghafal Pancasila 20 tahun kemudian. Lah ini dia ya, kita akan wawancarai ya. Oke. Mas, wah gimana kabarnya mas? Puji Tuhan baik pak. Oke, masih ingat gak 20 tahun lalu dimarahi mama tentang video Pancasila, masih ingat? Sudah mau saya lupakan sebenarnya pak. Kenapa dilupakan? Waduh, karena malunya itu nggak karuan. Oh malu ternyata. Kalau mamanya malu enggak dulu? Nah kayaknya enggak pak. Kalau mama saya itu memang nggak tahu malu. Oh mamanya enggak tahu malu. Jadi waktu diupload ke Facebook itu malu ya? Iya, ya pastilah pak. Namanya anak kecil ya pak ya. Kan baru belajar bicara ngomong, salah ngomong kan wajar begitu. Tapi mama saya langsung ngegas gitu. Jadi mamanya itu kayak pakai Pertamax atau premium kok ngegas begitu ya? Pertamax turbo pak. Oh Pertamax turbo itu makanya ngegas. Jadi malu ya mas ya? Iya. Kasihan ya. Iya. Pemirsa malu ternyata. Kasihan ya. Ya. Dari wawancara yang kita lakukan kepada penerjemah atau makhluk plus 62 dan juga anak yang menghafal Pancasila, kita bisa menyimpulkan bahwa tayangan tersebut diunggah atau ditampilkan ke sosial media supaya banyak orang tahu dan mereka menjadi terkenal. Ada istilah yang saat ini sedang booming, yaitu istilah pansos, panjat sosial. Padahal yang harusnya lebih keren adalah panjat pinang, panjat genting, dan panjat pohon mangga tetangga. Pansos atau panjat sosial, keinginan seseorang agar dikenali oleh orang banyak. Padahal seharusnya ketika kita melakukan segala sesuatu, itu bukan supaya kita terkenal, namun supaya Tuhan yang terkenal. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pansos untuk diri sendiri tidak tepat. Bagaimana caranya
agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, lakukan dengan kasih, yaitu lakukan semuanya dengan baik, bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosian seperti ibu tadi. Yang kedua, lakukan dengan kerelaan, bukan untuk tujuan pribadi, namun semuanya untuk Tuhan. Lakukan yang ketiga adalah fokus tujuannya untuk Tuhan. Yang keempat, lakukan dengan setia dan terus-menerus. Jadi, kalau kalian semua sekolah lagi ujian, ingat ujianmu buat siapa? Bukan untuk papamu, bukan untuk mamamu, namun untuk Tuhan. Maka dari itu, jangan emosi ketika ujian, lakukan dengan rela dan dengan setia. Terima kasih. Jika ada pertanyaan seputar berita ini, berita yang nyeleneh ini, berita yang aut-autan ini, silakan bertanya kepada saya di nomor di bawah ini. Dikarenakan ada istilah malu bertanya, sesat di jalan, namun banyak bertanya, memalukan. Terima kasih dan kita akan saksikan bensin. Sampai jumpa pemirsa, salam strong. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,